Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya Mata Kuliah Biokimia dengan anggota saya Zalfa Noviani, Saya Sri Devi, saya Rahma dan Elisa akan menampilkan video pembelajaran mengenai pemisahan dan pemurnian protein. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran di mana mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, carilah dan pahami materi pemisahan dan pemurnian protein. 2. Temukan kandungan asam amino yang terdapat dalam suatu bahan pangan protein. 3. Amatilah, kemudian videokan sampel yang menjadi objek video. Yang keempat, pengeditan slide agar menarik. Materi singkat. Metode pemisahan digunakan untuk mendapatkan dua atau lebih produk yang lebih murni dari suatu campuran senyawa kimia. Pemurnian protein adalah suatu proses yang bertujuan untuk melakukan isolasi satu protein di antara beberapa protein dari suatu campuran yang sangat kompleks, biasanya dari sel, jaringan, maupun organisme. Protein dapat dipisahkan dari senyawa dengan berat molekul yang ada di dalam ekstrak sel atau jaringan dengan proses dialisis. Setelah campuran protein dibebaskan dari molekul kecil oleh dialisis, protein dapat dipisahkan bergantung pada perbedaan sifat fisik dan kimia. Protein telur merupakan protein yang bermutu tinggi dan mudah dicerna. Dalam telur, protein lebih banyak terdapat pada kuning telur, yaitu sebanyak 16,5%, sedangkan pada putih telur sebanyak 10,9%. Kandungan protein dalam susu bervariasi tergantung pada jenisnya. Secara umum, susu sapi memiliki sekitar 3-4% protein, sementara susu skim memiliki lebih banyak protein dalam proporsi relatif karena lemak telah dihilangkan. Namun, persentase pasti dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti asal hewan, pemrosesan, dan merek produk susu. Tempe memiliki kandungan protein sebesar 20,8 gram untuk setiap 100 gram. Protein didapatkan dari kedelai sebagai bahan dasarnya. Pada kedelai segar, protein dapat berkisar 36-50% kandungan protein. Dialisis. Protein dapat dipisahkan dari senyawa berdasarkan berat molekul yang ada di dalam ekstrak sel atau jaringan dengan proses dialisis. Molekul besar seperti protein ditahan di dalam kantong terbuat dari senyawa berpori amat halus, seperti selopan. Jadi, jika kantong yang mengandung ekstrak sel atau jaringan dimasukkan ke dalam air, molekul kecil di dalam ekstrak jaringan seperti garam akan melalui pori-pori, tetapi protein dengan berat molekul tinggi akan tertahan di dalam kantong. Kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Metode ini sering digunakan untuk aplikasi preparasi pada skala mikrogram hingga kilogram. Keuntungan utama kromatografi kolom adalah biaya yang rendah dan kemudahan membuang fasadium yang telah digunakan. Kemudahan pembuangan fasadium ini mencegah kontaminasi silang dan degradasi fasadium akibat pemakaian ulang atau daur ulang. Kromatografi penukar ion. Kromatografi penukar ion merupakan metode paling banyak yang dipergunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah tiap-tiap asam amino di dalam suatu campuran. Metode ini juga memanfaatkan perbedaan dalam tingkah laku asam basa dari asam amino, tetapi terdapat faktor tambahan yang menyebabkan prosedur ini efektif. Kolom kromatografi terdiri dari tabung panjang yang diisi oleh granula resin sintetik yang mengandung gugus bermuatan tetap. Resin dengan gugus anion tersebut disebut resin penukar kation. Resin dengan gugus kation disebut gugus penukar anion. Gel filtrasi.
Gel filtrasi merupakan pemisahan protein berdasarkan ukuran molekulnya. Perangkaian otomatis memanfaatkan sejumlah kecil peptida yang berukuran besar, 30-100 residu. Walaupun demikian, banyak polipeptida berbobot molekul tinggi yang telah mengalami denaturasi mungkin tidak bisa larut karena selama denaturasi terpapar pada residu hidrofobik yang sebelumnya masih terpendam. Kromatografi afinitas. Kromatografi afinitas adalah metode pemisahan campuran protein berdasarkan interaksi spesifiknya, misalnya antara antigen dan antibodi, enzim dan substrat, atau reseptor dan ligan. Fasa diam biasanya adalah suatu matriks gel yang banyak digunakan dalam agarosa. Umumnya, titik awalnya adalah larutan gugus molekul heterogen yang tidak diketahui, seperti sel lisat, medium pertumbuhan, atau serum darah. Elektroforesis. Protein dapat juga dipisahkan satu dari yang lain oleh elektroforesis berdasarkan tanda dan jumlah muatan listrik pada gugus R dan gugus termal asam amino dan terminal karboksil yang bermuatan. SDS-PEG atau elektroforesis gel poliakrilamida sodium dedosil sulfat merupakan teknik elektroforesis gel yang menggunakan poliakrilamida memisahkan protein yang bermuatan berdasarkan berat molekulnya saja. Kesimpulannya, metode pemisahan digunakan untuk mendapatkan dua atau lebih produk yang lebih murni dari suatu campuran senyawa kimia. Pemurnian protein adalah suatu proses yang bertujuan untuk melakukan isolasi satu protein di antara beberapa protein dari suatu campuran yang sangat kompleks, biasanya dari sel, jaringan, maupun organisme. Metode yang digunakan adalah dialisis, kromatografi penukar ion, gel filtrasi, kromatografi afinitas, elektroforesis, SDS-PEG, pemfokusan isoelektrik, elektroforesis 2D. Saja video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.